wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suga Indah, salah satu mahasiswi Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dari UIN Mataram semester 5. Jadi di video kali ini kita akan membahas salah satu pemikiran ulama tafsir kontemporer, yaitu Muhammad Syahrur. Muhammad Syahrur ini memiliki gagasan yang sangat brilian di bidang kajian keislaman, terutama difokuskan bagaimana membaca, memahami, dan menafsirkan Al-Quran, serta menggali bagaimana hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Beliau lahir di Syria, Damaskus, pada tanggal 11 April 1938. Kemudian Syahrur terlahir dari pasangan Dib Ibnu Dib Syahrur dan ibunya yang bernama Siddiqah binti Salih Falyun dari sebuah keluarga menengah, teman-teman. Dari hasil pernikahannya dengan istri tercinta yaitu Azizah, Syahrur dikaruniai 5 orang anak dan nama masing-masing diberi nama anaknya ialah Thorik, Lais, Basil, Masun, dan Rima. Perjalanan dan pendidikan karir Syahrur, ternyata Syahrur ini memiliki kisah yang sangat menginspirasi loh teman-teman. Ternyata beliau ini bukan lulusan pesantren, bukan lulusan madrasah Islam, melainkan ayahnya menyekolahkannya di sekolah biasa di Damaskus. Kemudian pada saat kuliah, ia kuliah di Uni Soviet di Moskow dan lulus sebagai sarjana teknik untuk diplomanya. Kemudian doktoralnya Universitas Damaskus mengirim beliau memberikan beasiswa ke Irlandia untuk melanjutkan teknik sipil dengan konsentrasi mekanika pertahanan dan teknik pembangunan di Universitas Nasional Irlandia. Jadi meskipun beliau bukan orang sarjana Islam, tetapi Syahrur ini memiliki potensi mampu untuk menggali makna-makna Al-Quran dengan perangkat ilmu yang beliau miliki. Ini artinya apa? Kita bisa belajar dari Muhammad Syahrur bahwa tidak ada ilmu yang sia-sia. Ilmu apapun yang kita miliki, sekalipun itu hanya sebatas ilmu dunia, namun apabila kita memanfaatkan potensi tersebut dengan baik, maka insya Allah hal ini akan membawa keberkahan tidak hanya bagi kita, namun juga bagi umat Islam pada umumnya. Back to the topic about Muhammad Syahrur. Jadi pada saat kuliah di Irlandia, Syahrur mulai tertarik untuk belajar kajian keislaman dan Al-Quran. Di Irlandia, Syahrur memiliki kesempatan menekuni lagi bidang filsafat yang membentuk corak penafsirannya di kemudian hari. Kemudian pada tahun 1980, Syahrur bertemu dengan teman lamanya yaitu Ja'far Deik Al-Bab, seorang ahli linguistik, ahli bahasa yang merupakan teman Syahrur saat kuliah dulu di Uni Soviet antara tahun 1958. Nah, kemudian pada beliaulah Syahrur belajar mengenai linguistik dan kebahasaan yang membentuk corak penafsirannya di kemudian hari selain corak saintis. Jadi teman-teman, metode yang digunakan Syahrur ini menggunakan metode analisis linguistik saintifik. Di samping menggunakan pendekatan ilmu bahasa, Muhammad Syahrur juga menggunakan pendekatan ilmu alam, khususnya ilmu matematika yang diaplikasikan dalam bentuk teori batas atau teori hudud. Metode ini digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat muhkamat. Jadi teman-teman, sekarang kita akan membahas latar belakang pemikiran Muhammad Syahrur. Jadi kesungguhan beliau dalam mengkaji Islam ini diawali karena keprihatinannya pada kondisi umat Islam yang menurutnya cenderung terbelakang. Sehingga Syahrur menawarkan gagasannya ini sebagai bentuk pembaharuan atau rekonstruksi agar umat Islam tidak gagap lagi dengan masalah-masalah sosial keagamaan pada masyarakat di era modern dan kontemporer ini. Syahrur berpandangan bahwa Nabi Muhammad SAW sebenarnya adalah mujtahid pertama yang juga telah berupaya memahami kandungan ayat-ayat Al-Quran. Sehingga kita umatnya ini memiliki kebebasan juga dalam berijtihad. Nah, pemikiran Syahrur ini sebenarnya tidak terlepas dari apa yang disebut dengan tradisi dan modernitas. Oleh karena itu, Syahrur menginginkan bahwa untuk memahami teks-teks Al-Quran, semestinya kita tidak mengunggulkan penafsiran-penafsiran tradisional saja. Dalam hal ini, menurut Syahrur, Al-Quran itu seharusnya ditafsirkan sebagaimana zamannya. Seperti itu. Karena zaman itu selalu terkait dengan kebutuhan. Sehingga bagi Syahrur, Al-Quran itu harus diperlakukan seolah-olah baru turun, sehingga perlu ada kesesuaian dengan situasi dan kondisi saat ini. Kemudian Syahrur mulai mengkaji Al-Quran selama 20 tahun dan menghasilkan Alkitab wa Al-Qiraah, Qiraah Mu'asyirah, dan selanjutnya ia melahirkan banyak sekali karya-karya, salah satunya yaitu mengenai politik, sosial politik yang berjudul Dirasah Islamiyah Mu'asyirah fi Ad-Daulah wa Al-Mujtama', dan buku ini terdiri dari 375 halaman yang dibagi ke dalam
ke dalam 9 bab pembahasan. Yang kemudian Syahrur berkesimpulan bahwa sangat penting bagi umat Islam untuk senantiasa melakukan pembaharuan pemikiran atau rekonstruksi untuk kemaslahatan umat Islam itu sendiri. Salah satu gagasan yang dicetuskan oleh Muhammad Syahrur dalam kajian tafsir Al-Quran adalah teori batas atau teori hudud. Teori batas atau the theory of limits ini merupakan sebuah teori sains dalam matematika yang oleh Syahrur dimasukkan ke dalam penafsiran Al-Quran. Biasanya para mufassir klasik menggunakan pendekatan-pendekatan ilmu seperti munasabatul ayat, nasikh mansukh, asbabun nuzul misalnya. Namun berbeda dengan Muhammad Syahrur ini, beliau menggunakan pendekatan ilmu matematika karena menurut Syahrur, Al-Quran itu memiliki karakteristik yang berbeda sehingga cara mengkajinya pun memiliki metode yang berbeda pula. Kemudian menurut Syahrur, mengapa kita harus melakukan rekonstruksi atau pembacaan ulang? Karena setiap generasi itu memiliki kebebasan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran sehingga kita semua dapat menemukan pemahaman baru yang bisa menjadi solusi atas berbagai persoalan umat terutama di era modern dan kontemporer ini. Kemudian Syahrur berpandangan bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan mujtahid pertama yang juga telah berupaya memahami kandungan ayat-ayat Al-Quran. Maka setiap generasi juga memiliki kebebasan untuk berijtihad seperti itu. Jadi teori hudud ini dibangun atas asumsi bahwa apabila Rasul-Rasul sebelumnya menerima risalah-risalah yang bersifat real fix, artinya kita tidak perlu berijtihad lagi dan hanya mengamalkan, maka berbeda dengan risalah yang dibawa Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir yang sifatnya itu hududiyah. Artinya apa? Al-Quran sebagai sahih likulli zaman wa makan, Syahrur memandang ajaran Islam itu bersifat fleksibel. Namun demikian, sifat fleksibilitasan ini berada dalam bingkai hududullah atau batas-batas Allah. Kemudian lebih lanjut, Syahrur membagi hudud itu ke dalam dua bagian. Yang pertama al-hudud fi al-ibadah, batasan-batasan yang terkait dengan ibadah murni, dan dalam hal ini tidak ada medan ijtihad sama sekali. Apabila kita melakukan ijtihad, maka justru akan dianggap sebagai bid'ah. Dan yang kedua yaitu al-hudud fi al-ahkam, batas-batas dalam hukum. Jadi menurut perspektif Muhammad Syahrur, hukum-hukum Allah itu memiliki batas-batas tertentu dalam penerapannya yang yaitu batas minimal dan batas maksimal. Sehingga seseorang mujtahid memiliki kebebasan dalam menetapkan hukum. Boleh hukum dalam batas maksimal, boleh juga dalam batas minimal. Yang tidak diperbolehkan itu untuk menetapkan hukum di luar batas maksimal dan minimal hukum-hukum Allah. Dengan Muhammad Syahrur, Allah tidak hanya sekedar membolehkan poligami, tetapi sangat menganjurkan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan tentunya. Menurut Muhammad Syahrur, dalam poligami terdapat sisi kemanusiaan dan sosial yang akan terselesaikan, yaitu manakala keadilan terhadap anak-anak yatim tidak dapat terlaksana dengan baik dan akan terlaksana dengan cara menikahi ibu-ibu mereka yang menjanda. Dengan ketentuan-ketentuan tersebut, Muhammad Syahrur berpendapat bahwa calon istri yang boleh dipoligami oleh seorang suami harus perempuan janda yang memiliki anak-anak yatim seperti itu. Dan menurut Syahrur, masalah poligami yang didasarkan pada teori hududnya ini dapat dipahami dari Quran surat An-Nisa ayat 3. Tum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. Ayat hududiyah yang seperti inilah yang memberikan batasan maksimal dan minimal baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Yang pertama kita akan membahas dari segi kuantitas. Jadi surat An-Nisa ayat 3 ini berbicara tentang pernikahan dengan lafaz fankihu yang kemudian mengawali jumlah istri dengan angka 2 yaitu masna. Maka batasan minimal istri adalah 1 orang perempuan dan batasan maksimalnya adalah 4 orang. Kemudian proses peningkatan jumlah ini diawali dari 2, 3 dan terakhir 4 dalam hitungan bulat. Penyebutan satu persatu jumlah perempuan dalam redaksi masna wa thulatha wa ruba' ini harus dipahami sebagai penyebutan bilangan bulat secara berurutan sehingga tidak dapat dipahami sebagai 2 tambah 3 tambah 4 yang berjumlah 9 seperti itu. Yang kedua dari segi kualitas. Yang dimaksud dengan kualitas menurut Syahrur ialah apakah istri kedua dan seterusnya ini perempuan yang janda atau perawan, dan jika janda apakah janda yang punya anak ataupun tanpa anak. Jadi menurut Syahrur, jika kita hanya memahami ayat
tersebut dari sisi kuantitas dengan mengabaikan sisi kualitasnya, bagaimana mungkin kita bisa menjelaskan hubungan redaksi ayat yang berbentuk jawaban atas persyaratan yang disebut sebelumnya, seperti pola kalimat jawab al-syarti antara ayat fankihu ma taba lakum minan nisa dengan ayat wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Sehingga teman-teman dalam konteks ini kita harus menghubungkan antara redaksi syarat dengan redaksi jawaban syarat tersebut, sehingga kita dapat memperoleh pemahaman bahwa ayat ini, Quran Surat An-Nisa ayat 3 ini tidak menyebutkan syarat kualitas bagi istri pertama, sehingga terbuka kemungkinan apakah ia seorang perawan, janda dengan anak, ataupun janda dengan anak tanpa anak, seperti itu. Agar terjadi keserasian antara redaksi jawab syariat fankihu dan redaksi syaratnya, yaitu keadilan kepada anak-anak yatim, ayat ini harus dipahami sebagai ayat yang sedang membicarakan para ibu janda dari anak-anak yatim tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ayat ini memberikan kelonggaran dari segi jumlah hingga 4 istri, tetapi menetapkan persyaratan bagi istri kedua, ketiga, dan keempat harus seorang perempuan yang berstatus janda yang memiliki anak. Konsekuensinya apa? Seorang laki-laki yang menikahi janda ini harus memelihara anak-anak yatim tersebut yang ikut bersamanya sebagaimana ia memelihara dan mendidik anak-anaknya sendiri. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.